Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Divana Orizativa dengan NPM 20130533128 dari kelas 4D Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung Angkatan 2020. Di sini saya akan menampilkan sebuah video yaitu pembahasan soal ujian akhir semester mata kuliah pembelajaran matematika SD. Sebelum itu, saya ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu yaitu Bapak Dr. Andes Mencarno MPD dan juga Bapak Jody Setia Hermawan MPD atas ilmu dan juga bimbingannya selama perkuliahan berlangsung. Langsung saja, mari kita simak video berikut ini. Pembahasan yang pertama yaitu soal nomor 7. Perhatikanlah dena rumah berikut ini. Ditanyakan yaitu berapa selisih luas garasi dan kamar tidur utama. Mari kita bahas yaitu soal nomor 7. Nah, pada gambar yaitu diketahui terdapat gambar denah yaitu terdapat garasi, kemudian kamar tidur utama, kemudian kamar anak, kemudian dapur dan juga ruang keluarga. Nah, pada soal ditanyakan bahwa berapakah selisih antara luas garasi dan juga luas kamar tidur utama. Sebelum kita menjawab soal tersebut, alangkah lebih baik jika kita menuliskan terlebih dahulu yaitu diketahui, kemudian ditanya, baru penyelesaiannya. Kita lanjutkan ya. Nah, diketahui pada gambar denah yaitu panjang garasi yaitu 2 cm, kemudian lebar garasi yaitu 1,5 cm. Kemudian untuk panjang kamar tidur utama yaitu 2 cm dan lebar dari kamar tidur utama yaitu 2,5 cm. Nah, pada gambar denah juga diketahui bahwa terdapat skala yaitu 1:150. Kemudian ditanya pada soal yaitu berapa selisih luas garasi dan kamar tidur utama. Nah, penyelesaiannya yang pertama yaitu kita mencari dari panjang, lebar, dan juga luas garasi sebenarnya. Kita mulai dari panjang garasi sebenarnya, yaitu panjang garasi pada denah dibagi dengan skala, yaitu panjang garasi pada denah yaitu 2 cm dibagi dengan skalanya yaitu 1/150. Hasilnya yaitu 2 cm dikali dengan 150, yaitu hasilnya 300 cm. Karena ditanyakan yaitu panjang garasi sebenarnya, maka kita ubah menjadi meter, yaitu hasilnya 3 meter. Kita lanjut ke lebar garasi sebenarnya. Nah, sudah diketahui ya bahwa yaitu lebar garasi pada denah yaitu 1,5 cm dibagi dengan skalanya yaitu 1/150, yaitu hasilnya 1,5 cm dikali 150. Hasilnya yaitu 225 cm atau 2,25 meter. Nah, selanjutnya yaitu kita mencari luas dari garasi sebenarnya, yaitu rumusnya panjang dikali lebar. Mengapa panjang kali lebar? Karena pada denah kita ketahui bahwa gambarnya itu merupakan bangun persegi panjang. Oleh karena itu kita tuliskan yaitu rumusnya panjang dikali lebar. Nah, sudah diketahui ya panjang dari garasi sebenarnya yaitu 3 meter dikali dengan lebar garasi sebenarnya yaitu 2,25 meter. Hasilnya yaitu 6,75 meter persegi.
Nah, kita lanjutkan ya, yaitu kita mencari panjang, lebar, dan juga luas dari kamar tidur utama. Rumusnya masih sama, yaitu kita mencari panjang kamar tidur utama yang sebenarnya, yaitu dengan menggunakan rumus panjang kamar tidur utama pada Denar dibagi dengan skala. Nah, diketahui panjang kamar tidur pada Denar yaitu 2 cm per skalanya itu 1:150, maka 1/150. Hasilnya itu 2 cm dikali dengan 150 menghasilkan yaitu 300 cm. Kita ubah menjadi meter yaitu 3 meter. Nah, selanjutnya yaitu kita mencari lebar dari kamar tidur utama sebenarnya. Kita ketahui bahwa lebar kamar tidur utama pada Dena yaitu 2,5 cm per 1/150 sama dengan 2,5 cm dikali 150. Hasilnya yaitu 375 cm. Kita ubah ke meter yaitu hasilnya 3,75 meter. Nah, selanjutnya luas dari kamar tidur utama yaitu menggunakan rumus panjang kali lebar karena merupakan bangun persegi panjang, maka panjang dikali lebar, panjangnya sudah diketahui yaitu 3 meter dikali dengan lebarnya yaitu 3,75 meter. Hasilnya yaitu 11,25 meter persegi. Nah, ini merupakan hasil dari luas kamar tidur utama sebenarnya. Nah, selanjutnya yaitu selisih luas garasi dan kamar tidur utama. Oke, kita dapat mencarinya yaitu luas garasi dikurang luas kamar tidur utama, atau kita juga dapat mencarinya yaitu luas kamar tidur utama dikurang dengan luas garasi. Mengapa begitu? Karena kita ketahui ya bahwa luas dari kamar tidur utama ini hasilnya jauh lebih besar dibanding dengan luas garasi sebenarnya. Maka kita mencarinya yaitu dengan cara luas kamar tidur utama terlebih dahulu yaitu 11,25 meter persegi dikurang dengan luas garasi sebenarnya yaitu 6,75 meter persegi. Hasilnya yaitu 4,5 meter persegi. Nah, jadi ini hasil dari selisih luas garasi dan juga kamar tidur utama. Pembahasan selanjutnya yaitu soal nomor 13 dengan soal yaitu sebidang kebun memiliki bentuk seperti huruf L. Bentuknya tersusun dari 2 buah persegi panjang yang tidak tumpang tindih. Kebun itu memiliki keliling 160 meter. Jika hanya ada 2 ukuran sisi kebun tersebut, berapakah luas kebun dalam meter persegi? Oke, langsung saja kita bahas soal nomor 13. Sama seperti soal nomor 7 tadi, jadi kita menuliskan terlebih dahulu yaitu diketahui, kemudian ditanya, baru penyelesaiannya. Oke, pada soal diketahui bahwa keliling kebun adalah 160 meter, kemudian bentuk kebun L dan tersusun dari 2 buah persegi panjang dan hanya ada 2 ukuran sisi kebun. Kemudian ditanyakan pada soal yaitu luas kebun dalam meter persegi. Nah, selanjutnya langsung saja kita ke penyelesaiannya. Pertama-tama kita gambarkan terlebih dahulu gambaran dari kebun tersebut. Nah, seperti diketahui pada soal yaitu bentuk kebun L dan tersusun dari 2 persegi panjang. Nah, kurang lebih gambarannya seperti ini ya teman-teman. Ya, bentuknya itu L, kemudian tersusun dari 2 persegi panjang. Jadi ada persegi panjang pertama dan juga persegi panjang kedua.
Lalu hanya ada dua ukuran sisi kebun. Nah, jadi bisa kita misalkan untuk panjangnya itu Y dan juga untuk lebarnya itu X. Nah, selanjutnya kita mencari nilai X dan Y. Nah, kita mencari nilai X dan Y. Nah, dapat kita ketahui pada gambar ya, teman-teman. Jadi, jumlah dari Y ini merupakan gabungan dari 2X, yaitu X pertama dan juga X kedua. Jadi, Y sama dengan X plus X. Y sama dengan 2X. Oke, selanjutnya kita lanjutkan ke penyelesaiannya. Pertama-tama kita gambarkan terlebih dahulu gambaran dari kebun tersebut. Nah, seperti diketahui pada soal yaitu bentuk kebun L dan tersusun dari dua persegi panjang. Nah, kurang lebih gambarannya seperti ini ya teman-teman. Ya, bentuknya itu L, kemudian tersusun dari dua persegi panjang. Jadi ada persegi panjang pertama dan juga persegi panjang kedua. Lalu hanya ada dua ukuran sisi kebun. Nah, jadi bisa kita misalkan untuk panjangnya itu Y dan juga untuk lebarnya itu X. Nah, selanjutnya kita mencari nilai X dan Y. Nah, kita mencari nilai X dan Y. Nah, dapat kita ketahui pada gambar ya, teman-teman. Jadi, jumlah dari Y ini merupakan gabungan dari 2X, yaitu X pertama dan juga X kedua. Jadi, Y sama dengan X plus X. Y sama dengan 2X. Oke, selanjutnya kita mencari nilai X dengan menggunakan keliling kebun. Nah, keliling kebun yaitu 160 meter. Dan keliling kebun ini merupakan penjumlahan dari X ditambah Y ditambah X ditambah Y ditambah X ditambah X ditambah Y. Nah, karena tadi sudah kita ketahui bahwa nilai dari Y yaitu sama dengan 2X, maka Y-nya di sini kita ubah menjadi 2X. Menjadi X plus 2X plus X plus 2X plus X plus X plus 2X. Hasilnya yaitu 160 meter sama dengan X ditambah 2X ditambah X ditambah 2X ditambah X ditambah X ditambah 2X, yaitu hasilnya 10X. Kemudian X sama dengan 160 meter per 10. X sama dengan 16 meter. Jadi dapat kita ketahui bahwa hasil dari X yaitu 16 meter. Nah, selanjutnya kita mencari nilai Y. Nah, karena Y sama dengan 2X, Y sama dengan 2X, dan X-nya sudah kita ketahui bahwa X adalah 16 meter, maka Y sama dengan 2 dikali 16 meter. Y sama dengan 32 meter. Jadi, sudah kita ketahui ya teman-teman bahwa nilai X yaitu 16 meter dan juga nilai Y 32 meter. Nah, selanjutnya kita mencari luas dari kebun tersebut. Nah, sebelum itu kita misalkan panjang kebun yaitu 32 meter. Panjang kebun 32 meter, kemudian lebarnya yaitu 16 meter. Nah, maka
luas dari kebun dua dikali panjang dikali lebar. Mengapa 2? Karena luas kebun tersebut, luas kebun ini terdiri dari 2 buah persegi panjang, dan rumus persegi panjang yaitu panjang kali lebar. Maka luas kebun seluruhnya yaitu 2 dikali panjang dikali lebar. Jadi hasilnya yaitu 2 dikali panjangnya itu tadi 32 meter dikali dengan lebarnya 16 meter. Hasilnya yaitu 2 dikali 512 meter persegi. Hasilnya yaitu 1024 meter persegi. Jadi, luas kebun tersebut adalah 1024 meter persegi. Nah, itu tadi pembahasan kita mengenai soal nomor 13. Itulah tadi pembahasan mengenai soal nomor 7 dan juga 13. Sebelum saya mengakhiri video ini, saya akan menutupnya dengan sebuah pantun. Kepada rumput numpang makan, pesannya ikan bakar. Matematika sangat diperlukan karena memang ilmu dasar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.